Jumpa lagi dalam video budidaya ubi jalar. Yang kali ini kita akan membicarakan, atau kami akan bicarakan menanam ubi jalar menggunakan stek, tapi ditanam di karung dengan media tanah dari kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi. Jadi pertama-tama kita disiapkan kita mengambil stek. Nah, stek ini dari berbagai macam ubi jalar, jangan satu macam. Berbagai macam ubi jalar, jadi kita petik stek, dan petiknya agak panjang karena akan digunakan, sebagiannya akan digunakan untuk pakan babi. Gunakan untuk pakan babi. Nah, dari stek ini jadi kita ambil di ubi jalar yang ditanam bebas di atas tanah. Kita pilih yang bermacam-macam ya. Jadi dari berbagai macam ubi jalar, ada yang ungu, ada ubi jalar kuning, ada yang putih. Oke, ya, kita akan tanam di media tanam karung. Ya, kami sudah siapkan di karung. Ini karungnya. Ini tanahnya, tanah dari diambil dari kebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif. Nah, ini baru 3 hari. Nah, 3 hari. Tanam dengan stek 3 hari. Ini sekitar 4 hari lalu. Ya, ini sekitar 4 hari. Ya, mulai dari sini sekitar seminggu. Ini sudah seminggu. Ya, usia tanam seminggu. Media tanah dari kebun kelapa sawit yang tidak produktif kita tanam di karung, dalam karung. Ya, ini sekitar 10 hari. Ini 10 hari. 10 hari. Ya, ini 2 minggu. Usia 2 minggu. Sangat subur. Memang ternyata sangat berbeda. Yang lalu kami gunakan dengan tanah yang ada di lingkungan, kurang begitu subur. Subur tapi tidak terlalu subur. Yang ini yang dari kelapa sawit. Media tanah dari kelapa sawit sangat subur. Ini baru usia 2 minggu. Jadi sekali lagi bermacam-macam ya. Ada ubi jalar warna kuning, ada yang ungu, ada yang putih. Lihat daunnya berbeda-beda. Jadi dalam satu karung ada beberapa macam. Ya, ini. Sekarang kita akan lihat proses pengguntingan di stek. Ya. Nah, yang tadi sudah dipetik, sebagian diambil untuk pakan babi, untuk pakan babi. Nah, setelah itu yang sebagian di stek untuk ditanam. Jadi, oke, seperti itu. Nah, dalam masa-masa sekarang, dalam keadaan musim panas, kami beternak lele, yaitu ada kolam lele ini. Nah, kolam lele ini pakai terpal dengan maksud agar supaya airnya bisa kita pakai juga untuk menyiram tanaman, khususnya ubi jalar. Nah, sisa-sisa makanan dan mungkin kotoran lele itu menjadi pupuk organik. Kita akan pergi untuk menanam. Bagaimana menanam dengan menggunakan media karung. Jadi sekali lagi tanah yang digunakan ini tanah
dari kebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi. Ini sudah ada sekitar 50 karung. Ada 50 karung. Saya ulangi lagi, ini umur 2 minggu. Ini 2 minggu. Ubi jalar 2 minggu. Di samping ada karung ini kami ada tanam langsung di tanah. Dia tanah. Dan dalam usaha ternak babi juga bermacam-macam. Ada singkong, daunnya kita pakai untuk pakan babi. Nah, di sini mulai yang 1 minggu. Oke, kita akan lihat bagaimana menanamnya. Ya. Jadi kita tanam, ini ada stek. Ya, dilubangi pakai besi atau kayu bisa juga. Jadi bagian atas juga ditanam, tetapi juga di bagian samping-samping ini ada kasih bocor, dengan sekuat tenaga memasukkan satu. Ya, oke. Jadi inilah cara tanam. Nanti kami akan tunjukkan hasilnya. Nanti bandingkan hasil menggunakan media tanam kelapa sawit, tanah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit, dan tanah yang kami awalnya campur, tanah yang ada di sekitar dicampur dengan bekas serbuk kayu. Baik, itu saja hari ini. Ini memang kebun ubi jalar, sangat banyak memang kami tanam di lingkungan untuk mendukung usaha ternak babi. Jadi sekali lagi, media tanam ini adalah tanah dari kebun kelapa sawit yang tidak produktif, pakai karung, menggunakan karung. Nah, ini masih usia belum seminggu ini, belum seminggu. Nah, di sini ini yang seminggu. Iya. Ini udah 10 harinya. Dan ini yang 2 minggu. Usia 2 minggu. Nah, ini bermacam-macam ya. Ada yang ungu, ada yang kuning. Jadi isinya ubi jalar kuning telur. Mudah-mudahan nanti 3-4 bulan ke depan kita akan panen, nanti akan kita videokan lagi. Terima kasih. Mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, memanfaatkannya juga lahan di sekitar kita untuk mengisi waktu-waktu secara khusus di pandemi virus corona. Kita berdoa supaya dengan pertolongan Tuhan pandemi ini akan segera berlalu. Kita beraktivitas sebagaimana biasa, bangsa negara kita diberkati, dan segala sesuatu kita andalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati.